Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Dewi. Jadi di video kali ini aku akan share sedikit ke kalian tentang kisah mistis. Nah, kisah mistis ini aku ambil dari salah satu akun yang sering kali menyebarkan cerita-cerita horor atau berbagai macam cerita, baik itu berupa horor ataupun curhatan dan segala macam ya guys ya. Nah, salah satu cerita ini aku ambil dari akun yang bernama Tia Scream. Nah, untuk tahu seperti apa ceritanya, stay tune terus di video aku kali ini ya guys ya. Nah, pertama ini di akun Tia Scream ini sebut saja namanya itu Dul ya guys ya. Nah, Dul ini mendapatkan kabar berita bahwasanya ada salah satu keluarganya yang meninggal. Nah, salah satu keluarganya yang meninggal, otomatis kita sebagai saudaranya pasti ingin ikut melakukan upacara pemakamannya guys. Nah, setelah dia membantu upacara pemakaman tersebut, dia langsung hadir di acara pengajiannya juga. Nah, pengajian itu diadakan biasalah kalau misalkan orang-orang yang ada acara meninggal biasanya seringkali mengadakan sebuah pengajian. Nah, pas malam harinya itu Dul datang sekitar pukul 8 di rumah saudaranya itu. Nah, di rumah saudaranya itu dia membantu-bantu untuk menyiapkan berbagai perlengkapan orang untuk melakukan baca Yasin dan segala macam. Nah, setelah selesai acara tersebut, biasanya itu dia nggak langsung pulang, dia ngobrol-ngobrol dulu bercengkrama bersama saudara-saudaranya. Biasanya kan seperti kayak kita ketahui ya guys ya, kalau misalkan orang yang lagi ada acara pengajian atau yasinan itu pasti rumahnya itu kan rame dan nggak mungkin orang itu pada pulang semua, khususnya keluarga ya guys. Paling keluarga itu ikut menemani, kayak bercerita-cerita dulu, menghibur, intinya memberikan kekuatan, kesabaran terhadap keluarga kita yang sedang menghadapi musibah. Nah, itu juga dilakukan oleh Dul ini guys. Nah, sampai dia asik ngobrol, tidak taunya itu udah nyampe pukul jam 12 malam, hampir jam 12 malam. Nah, pada pukul hampir jam 12 malam ini, Dul sudah merasa ngantuk dan teman-teman ataupun saudara-saudaranya juga sudah mulai mengantuk, dan akhirnya mereka itu bubar dan si Dul ini mau pulang. Nah, pas pulang inilah cerita yang akan dia alami yang agak sedikit horor ya guys ya. Nah, pada cerita ini si Dul ini dia ini sebenarnya itu punya dua jalur mau pulang itu ya guys ya. Yang pertama, dia mengikuti jalur yang memang yang ada yang cepat, ada yang lebih lama. Kalau yang lebih lama itu di tempat pemukiman warga, di dekat pemukiman warga, lewat di tempat pemukiman warga dan lumayan lebih rame ya guys ya tempatnya. Tapi dia memilih jalan yang lebih sepi, dimana itu jalan itu melalui rel kereta api, dimana di situ lebih gelap suasananya, lebih hening, lebih serem lah pokoknya gitu guys ya. Nah, dia ini memilih jalan ini, dia ini justru memilih di jalan yang memang itu tuh serem gitu loh guys ya. Padahal itu kan malam, udah hampir jarum jam itu menunjukkan pukul hampir jam 12 malam ya guys ya. Dia lewat rel kereta api tersebut. Nah, pada saat lewat kereta api, dia itu berjalan. Pada awal-awalnya dia hanya ditemani suara-suara jangkrik lah, suara-suara hewan, suara-suara alam lah ibaratnya guys ya, karena itu udah tengah malam dan udah nggak ada orang lagi dan nggak ada siapapun yang lewat. Pokoknya dia sendirian lah, dia jalan kaki dan tanpa menggunakan kendaraan guys ya. Kalian bisa bayangin kan guys ya gimana seremnya jalan sendirian hampir pukul jam 12 malam, dan itu kurang lebih memakan waktu sekitar 20 menit guys ya dalam perjalanan pulang ke rumahnya itu. Nah, pada saat perjalanan pulang ke rumahnya itu, ternyata dari kejauhan itu dia melihat ada sosok perempuan yang sedang jongkok di pinggir rel kereta api, dan dia itu kepalanya itu merunduk ke bawah, jongkok, dan menggunakan pakaian berwarna putih kalau nggak salah ya guys ya. Pokoknya dari kejauhan itu kelihatan kelihatan samar-samar kayak gitu. Nah, semakin deket. Nah, si Dul ini masih berpikir positif kalau itu kemungkinan warga yang lagi berak kayak gitu ya guys ya. Karena kan di deket rel kereta api itu masih banyak warga-warga yang nggak punya WC gitu loh guys, yang nggak punya toilet. Jadi kemungkinan dia masih berpikir positif kalau itu adalah warga sekitar yang lagi berak. Tapi kok dia mikir,
"Oh, kok berak tengah malam?" Ada orang berak tengah malam. Ya mungkin ada gitu loh. Cuman masalahnya kan ini kan di rel kereta api yang sepi kayak gitu, kok bisa berani gitu loh berak tengah malam di rel kereta api kan. Nah, ternyata dia agak heran di situ. Nah, pas makin dia jalan-jalan itu kan pokoknya dia udah mulai ngelihat sosok itu tuh dari 3 meter, dari 3 meter dia jalan ya guys ya. Nah, pas dia semakin mendekat, jalan semakin maju ke depan, ternyata pas dilihat dia ngerasa itu enggak asing sama sekali guys, sama sekali enggak asing dari pakaiannya. Dia masih belum ngelihat wajahnya itu kayak gimana, tapi semakin lihat apa sih, semakin lihat loh ternyata wajahnya itu hancur. Aku merinding ceritanya, kayak wajahnya itu hancur dan banyak bercak darah, kemudian matanya itu keluar dari bola matanya tuh kayak mau keluar ya guys ya. Nah, setelah Sidul ngelihat sosok penampakan hantu perempuan tersebut di rel kereta api dengan wajah hancur, penuh bercak darah dan juga bola mata yang hampir keluar dari kelopak matanya, dan juga baju yang gak asing dia lihat seperti itu ya guys ya. Dia seperti melihat bahwasanya tubuh wanita tersebut seperti gak asing gitu di matanya gitu. Dia langsung lemes, terus jantung rasanya kayak mau copot guys, dan dia bahkan seperti mau melangkah, kakinya itu sangat berat. Jangankan boro-boro mau lari setelah ngelihat penampakan kayak gitu, ngelangkahin kaki mau jalan aja tuh rasanya tuh berat banget guys. Nah, tapi dia berusaha untuk tetap kuat, untuk tetap berjalan selangkah demi selangkah, dan pada akhirnya beberapa menit kemudian dia sampai di lampu hijau yang dimana itu deket sekitar desa yang tempat tinggal dia ya guys ya. Jadi itu menandakan bahwa dia hampir dekat dengan tempat tinggal dia. Nah, setelah sampainya di rumah, dia masih kepikiran tentang sosok penampakan yang dia lihat, dan dia terus berpikir kok kayak nggak asing gitu. Penampakan wajah sosok yang dia lihat di rel kereta api tersebut kok kayaknya dari warna bajunya, dari bentuk bajunya, motifnya, terus wajahnya itu kayak nggak asing, rambutnya kayak itu semuanya tuh kayak ngerasa nggak asing gitu loh, kayak pernah ngelihat ini tuh siapa gitu. Dan ternyata setelah dipikir-pikir itu dia baru ingat bahwasanya telah terjadi kecelakaan kereta api beberapa hari yang lalu. Perempuan yang tertabrak di rel kereta api, tertabrak kereta api, dimana dia ingat bahwasanya dia pernah nolongin ngambil bagian-bagian tubuh yang terpisah dari perempuan tersebut yang tertabrak, dan dia baru ingat bahwa sosok yang dia lihat itu adalah orang yang pernah dia tolong untuk mengambil bagian-bagian tubuhnya ketika dia ketabrak kereta api ya guys ya. Gimana kalian? Creepy banget kan guys? Aku aja dengernya aja merinding gitu guys. Jadi dia keinget bahwasanya beberapa hari yang lalu itu dia ngangkat potongan kaki, potongan mata kaki yang terlepas, terus apa sih namanya, berbagai anggota tubuh korban yang terpisah, yaitu dia nolongin untuk ngumpulin berbagai organ tubuh yang terpisah tersebut. Dan dia baru ingat dari segi warna bajunya, motifnya, ternyata itu adalah baju yang dipakai oleh penampakan sosok hantu tersebut yang barusan dia lihat di area rel kereta api yang dia lewati yang habis pulang dari rumah saudaranya tersebut. Gimana guys? Aduh, aku merinding banget guys ya ngelihatnya. Nah, ternyata nggak berhenti sampai di situ guys. Jadi cerita ini berlanjut ketika dia ke rumah budenya lagi bersama adiknya. Nah, kali ini dia mengalaminya nggak cuma sendirian, tapi dia ngalamin lagi bersama adiknya. Nah, waktu pada saat bersama adiknya itu, dia itu datang bersama adiknya itu
di saat suasana tuh hujan gerimis, dan juga suasananya dingin kayak gitu guys ya. Dan ternyata di rumah budenya itu nggak banyak orang yang datang pas pengajian tersebut guys. Di sana dia doa-doa, baca yasin dan segala macam, nolongin budenya, nganterin makanan ke orang yang karena nggak banyak yang datang, jadi dia bantu budenya untuk nganterin makanan ke tempat orang-orang yang memang nggak sempet datang di acara pengajian atau baca yasin di rumah budenya tersebut. Jadi dia bantuin nganterin makanan, selesai sampai jam 9, terus dia mulai pamit bersama adiknya. Nah, mulai pamit bersama adiknya, terus mereka berjalan berdua dan melewati rel kereta api lagi, guys. Nah, di sini ceritanya ini juga nggak kalah seremnya guys. Jadi pada saat dia melewati rel kereta api itu, dia berdua sama adiknya, dia megang senter flashlight itu dari HP punya adiknya, dan adiknya itu berjalan. Nah, adiknya ini dia mengenal adiknya ini adalah sosok yang pemberani. Bahkan adiknya ini juga pernah dilihatin sosok penampakan 2 orang yang pernah tertabrak juga kecelakaan kereta api. Itu adiknya juga pernah ngeliat guys. Nah, kali ini justru mereka berdua berjalan di rel kereta api tersebut juga yang suasananya gelap, dingin, apalagi itu habis hujan kayak gitu kan, tanah basah dan segala macam, dan angin itu terasa lebih menusuk, dingin gitu ya guys ya. Nah, mereka jalan. Nah, terus jalan beberapa menit, 5 menit jalan, berapa meter jalan itu, kok dari arah kanan itu ada pohon pisang. Kok kayak ada suara orang yang kayak krosok kayak gitu. Udah gitu ada suara tangisan atau rintihan orang gitu. Nangis kayak orang mau minta tolong kayak gitu guys ya. Pokoknya ngerintih orang kesakitan kayak gitu guys ya. Kalian bisa bayangin ya kalau orang ngerintih kesakitan di tengah malam kayak gitu guys ya. Tapi itu belum nyampe tengah malam ya, itu baru sekitar jam 9-an lewat ke atas ya guys ya, hampir jam 10-an lah pokoknya dia lewat di rel kereta api tersebut lagi. Nah, pada saat melewati rel kereta api itu ternyata dua-duanya ini mendengar sesuatu hal yang sama, dan mereka itu saling menoleh dan melihat kanan kiri, dan ternyata ada pohon. Mereka mencari sumber suara tangisan tersebut di mana gitu. Atau akhirnya karena adiknya ini berpikir bahwa ada orang yang iseng gitu loh, yang ngisengin mereka atau yang ngerjain mereka. Pas ditanya tuh, adiknya itu iseng ngambil batu yang ada di jalan gitu, batu kerikil gitulah yang ada di jalan pada saat mereka lewat. Pas ngambil batu itu dia lemparin tuh ke arah yang dimana sumber suara itu muncul gitu ya guys ya. Tapi semakin dekat, loh kayaknya kena orang deh kak, kayaknya kena orang deh mas gitu. Masa sih kena orang, udah. Padahal di dalam hati kakaknya itu, aduh jangan sampai deh ini nampakin lagi si sosok cewek ini lagi gitu kan, serem kan, nggak lucu deh kalau misalkan nampakin lagi sama adik gue gitu kan. Meskipun adik gue pernah ditampakin kayak gitu kan, nggak lucu kalau ketemu lagi kayak gitu ya guys ya. Nah, pas mereka lewat itu akhirnya ternyata mereka lihat kanan, kiri, depan, belakang. Terus kan biasanya kan kalau mereka lewat rel kereta api itu kan mereka harus sering ngelihat ke arah belakang ya guys ya, karena ditakutkan ada kereta api yang mau jalan gitu loh. Biasanya kan kalau misalkan kita ngelewatin tengah rel kereta api, otomatis kan kita pasti sering tengok ke belakang ya guys ya. Pas tengok ke belakang nggak ada siapa-siapa. Pas ke depan ketika mulai mendekati sumber suara tangisan tersebut, ternyata nggak ada siapapun, nggak ada. Terus mereka jalan lagi, tengok kiri, kok ada lagi, kok muncul lagi nih suara. Pas muncul lagi nih suara, mereka jalan, dan ternyata kakaknya ngelihat ke kanan, adiknya ngelihat ke kanan dan kiri juga, dan ternyata penampakan perempuan tersebut itu sama tempatnya pas pada saat emasnya ini melihat waktu kemarin malam guys ya, di situ juga, dan posisinya tepat juga di situ juga guys ya. Dan posisi itu tepat pada saat dia tergeletak, anggota tubuhnya itu tergeletak pada saat ditabrak
oleh kereta api kayak gitu guys. Kayak gini. Jadi pas kakaknya emasnya tuh bilang itu deh ada di belakang kamu, deh ada di belakang kamu. Dan ternyata pada saat dia noleh ke belakang, dia langsung pegangan tangan sama adiknya, langsung adiknya ditarik gitu. Ternyata ada kereta yang lewat deh. Pas kereta lewat itu dia kelihatan dari sela-sela gerbong guys. Jadi penampakan perempuan tersebut terlihat dari sela-sela gerbong kereta, dan itu benar-benar wajahnya hancur sama persis dengan penampakan sebelumnya yang dia pernah lihat di malam sebelumnya kayak gitu guys. Jadi di sela-sela gerbong itu kan kereta tuh kan lewat, jadi dia di sela-sela yang apa sih pemisah antar gerbong itu kan kelihatan, jadi dia ngeliatin dari situ guys. Nah jadi guys, setelah dia ngelihat penampakan di sela-sela itu, ternyata dia ngelihat lagi guys, dia jalan lagi, terus dia ngelihat kok ada kayak bau, dia mencium aroma bau busuk gitu, bau busuk atau bau kayak gitu ya guys ya, bau pup kayak gitu ya guys ya. Biasalah karena di pinggir rel kereta api kayak gitu suka ada orang BAB sembarangan kayak gitu guys ya, BAB di samping rel kereta kayak gitu kan guys. Jadi mereka bau busuk, tapi ini tuh dia ngerasa aneh, kok bau busuk apa ini ya, nggak taunya itu semakin lama semakin menyengat. Ternyata si kakaknya ini, si Dul ini teriak ke adeknya, "Dek, itu loh dek di bawah kamu." Ternyata ada penampakan sosok itu di bawah, persis di bawah adiknya. Itu kan pondasi itu kan kayak gini ya guys ya, pondasi apa sih namanya, rel kereta tuh kayak gini, terus dia di bawahnya kayak gini guys, di bawahnya kayak gitu. Jadi itu penampakan itu muncul dari situ guys. Dan ini lucu, ngeri banget ya guys ya. Nah ternyata selain dari penampakan sosok hantu yang berlumuran darah dan juga wajahnya hancur dan matanya hampir keluar, itu tidak hanya dialami oleh mereka berdua, tapi ternyata tetangganya juga mengalami. Salah satunya yakni salah penjual bakso yang bernama Komar dan merupakan tetangga dari si Dul ini guys ya. Nah Bang Komar ini seumuran sama bapaknya si Dul, dan biasanya mereka suka ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang sambil si abang tukang penjual bakso ini, Bang Komar ini sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu pelanggan yang ada di sekitar area rumahnya si Dul itu. Nah dia cerita nih, pas cerita itu ternyata dia pernah ngelihat, cerita sama si Dul ini pernah ngelihat sosok hantu gitu. Awalnya sih sebelum dia tahu itu dia ya nggak kayak gimana, maksudnya nggak terlalu takut atau kayak gimana, tapi ternyata pada saat ya namanya pedagang bakso mau kayak gimana lagi, ya dia harus berusaha profesional untuk ngejualin baksonya supaya dagangannya laris kan guys ya. Nah pada saat dia melintasi rel kereta itu menjelang malam-malam kayak gitu, ternyata dia juga mendengar suara aneh dari si area sekitar rel kereta api itu, dan dia mendengar suara seseorang perempuan yang manggil-manggil Komar maksudnya guys ya. Tapi setelah didekat itu ternyata itu kelihatan guys ya, kelihatan ada sosok perempuan di situ. Dia deketin barangkali mau beli dagangan baksonya gitu kan lumayan gitu kan ya guys ya, laris gitu kan. Nah pas deketin, tapi ternyata karena dia penasaran, akhirnya si Komar dengar Bang Komar dengar suara sosok perempuan tersebut manggil-manggil. Akhirnya dia mendekati guys ya. Pertamanya sih pas manggil Mar itu dia diem, sosok perempuan tersebut. Tapi kok lama-kelamaan si Komar ini ngerasa barangkali dia beneran mau beli gitu kan. Akhirnya itu dideketi si perempuan itu. Dia kan ngelihat dari kejauhan, akhirnya dideketin. Pas dideketin barangkali kan dia mau beli karena dia penasaran kan, akhirnya kan dideketin si perempuan itu. Nah pas dideketin baru dia ngelihat bahwasanya di jembatan di deket pohon-pohon pisang tersebut ada sosok perempuan berwajah hancur, matanya hampir copot dan wajahnya berlumuran darah, dan itu ternyata sosok perempuan yang tertabrak kereta api itu. Nah konon
cerita ini ternyata sampai ke telinga keluarga korban dari yang tertabrak di rel kereta ini guys ya, sampai terdengar. Kemudian akhirnya keluarga korban ini mengadakan pengajian di sekitar area rel kereta api tersebut. Setelah ngadain pengajian, si Dul ini dan juga Bang Komar dan seluruh warga yang di dekat rel kereta api tersebut ikut membacakan surat Yasin, doa-doa supaya arwah dari orang yang tertabrak atau sosok perempuan yang tertabrak di rel kereta api tersebut itu tidak mengganggu penduduk sekitar atau orang-orang yang sedang melintasi jalanan tersebut. Konon katanya tertabraknya gadis tersebut itu disebabkan oleh karena bunuh diri guys. Jadi ceritanya kayak gitu ya guys ya. Dari dengar dari keluarga korban itu ceritanya mereka bunuh diri dan itu tertabraknya sekitar jam 6 pagi. Jadi dia itu nggak ada di rumah, itu sekitar jam 5 subuh tidak ada di rumah, dan kemungkinan itu ditaksirkan kira-kira tertabraknya itu sekitar pukul habis subuh kayak gitu guys ya. Dan itu ditemukan oleh salah satu warga yang mau berak di tempat itu, dan ternyata dia justru menemukan ada sosok perempuan yang kecelakaan atau tertabrak kereta api. Jadi ceritanya gitu ya guys ya. Aduh, semoga cerita ini bisa menghibur kalian semuanya. Bagi kalian yang punya kritik dan saran, boleh banget komen dengan nada sopan ya guys ya. Dan terima kasih yang udah nonton. Maaf ngomongnya belibet karena aku jarang banget cerita kayak gini di konten video aku. Jadi semoga menghibur, semoga bermanfaat. Dan terima kasih yang udah nonton. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.